بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم علمنا ma yanfa'una wa faqihna fid din ya rabbal alamin. Kita lanjut insyaallah masalah di sini kita akan lanjut al-'am ya, al-'am. Umum insyaallah. Baik, Pak, tolong dibaca. Al-'am تعريفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مثل إن الأبرار لفي نعيم فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع أفراده على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما ونحوهما. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-'am, kita mulai pembahasan baru di sini al-'am tentang umum, dan ini pembahasan yang salah satu pembahasan paling vital dalam usul fikih karena akan berkaitan dengan ribuan lafal-lafal atau puluhan ribu mungkin lafal-lafal dari nas syar'i. Ta'rifnya al-'am secara bahasa adalah syamil. Asy-syamil adalah yang mencakup. Makanya maktabah syamilah, perpustakaan yang mencakup, mengcovering. Jadi kalau misalnya kita sebut 'am, lawannya 'am apa? Khas. 'Am dan khas itu merupakan sifat atau karakter untuk lafal. Ya. Pensifatan untuk lafal. Ya. Baik, lafalnya ini umum, lafalnya ini khusus. Am dan khas pensifatan untuk karakter lafal. Baik, kemudian wastilahan, dari segi istilah, am adalah al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasr. Al-lafzul mustaghriq, apa artinya situ? Kalau diartikan, lafal yang mencakup. Ya, mustaghriq itu mencakup. Gharaq itu tenggelam. Ya, tenggelam berarti karena tercakup oleh lautan atau air. Jadi al-lafzul mustaghriq, lafal yang mencakup. Taib, apa yang dicakup? Mencakup semua afrodihi, semua membernya, semua partikelnya, semua bagiannya, bila hasr, tanpa adanya pembatasan. Hasr itu pembatasan. Baik. Jadi inilah bedanya umum dengan mutlak. Mutlak itu memang ada spirit umumnya, tetapi mutlak bisa dibatasi. Misalnya yang di surat Al-Baqarah itu, sembelihlah oleh kalian seekor sapi. Tapi itu am atau mutlak? Masih ingat gak? Mutlak itu, mutlak. Baik. Dia dibatasi satu kan? Satu. Beda kalau umum. Kalau umum enggak bila hasr, tanpa adanya pembatasan satu gitu, dua enggak. Nah, ini salah satu perbedaan vital antara am dengan mutlak.
Tapi am dengan mutlak memiliki keseragaman, sama-sama umum sebenarnya. Ya kan? Ketika disuruh perintahkan seekor baqarah, sembelih satu. Itu umum, apapun dari gimana pun sifatnya dia. Yang penting baqarah. Nah, ketika ada hasr, yaitu pembatasan jumlah, maka dia menjadi mutlak. Ya. Misalnya saya memukul seorang murid, mutlak atau am? Mutlak. Kenapa? Karena ada seorang pembatasan adat, ada hasr di situ. Berbeda kalau misalnya saya memukul semua murid, mutlak atau am? Kalau semua am. Kenapa semua itu am? Semua tanpa ada pembatasan, ya kan? Gitu. Paham gak sih? Dan semua itu kan tadi semua itu berarti kan itu salah satu sighah atau lafal am. Ketika kita bilang saya memukul semua murid, mustaghrib enggak? Mencakup enggak? Mencakup. Li jami'i afradihi. Li jami'i itu laf ya enggak? Mencakup semua murid. Ya. Bila hasr, tanpa ada pembatasan, umum. Gitu. Kalau saya memukul satu kelas dipukul semua. Dia ada umum, ada mutlak juga. Mutlak dari segi kelasnya muayyan, umum dari segi member dalam kelas. Bisa, paham Pak? Begitu. Ya, kalau ditinjau dari segi ta'yin atau hasr kelas tertentu, dia adalah mutlak, bahkan khusus untuk kelas itu. Tapi terkadang dalam lafal yang khusus pun ada kadang keumuman di dalam kekhususan. Jadi hal-hal seperti ini sesuatu yang logik mainnya, logik dan tradisi. Terpahami walaupun kadang-kadang kita enggak mengerti kaidah ini pun kita bisa memahami bahwasanya saya memukul kelas 1C. Itu pun kita memahami bahwasanya ini umum untuk seluruh member kelas 1C. Tanpa hasr. Tetapi dari seluruh kelas dia dihasrkan hanya untuk 1C. Ini bukan mutlak bahkan ini. Bukan mutlak, Pak. Kalau kita ta'yin saya mukul sekelas untuk 1C ini bukan mutlak, ini khusus. Khas. Khas dari keumuman semua kelas, dan di dalam kelas 1C itu ada semua member memukul semuanya, berarti ini umum di dalam kekhususan. Paham Pak? Ini sesuatu yang nalar sebenarnya, logik. Kalau misalnya kita pikir-pikir akan mengerti sendiri sebenarnya. Maksudnya kalau pakai batasan, coba pikir sendiri gitu. Misalnya nih ya, ini nih, dalam satu sekolah ini ada 20 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 masing-masing A, B, C dan seterusnya. Baik. Kemudian Anda bilang, kalau Anda bilang Anda mengepel seluruh kelas, am atau khas atau mutlak? Am, seluruh kelas. Baik, kalau Anda bilang Anda mengepel seluruh kelas kecuali kelas 1C. Seluruh kelas kecuali kelas 1C. Dia dia ada am dan ada khas. Saya mengepel seluruh kelas kecuali kelas 1C. Ya kan? Ada am dan ada khas. Yang am apa? Seluruh kelas. Yang khas apa? Kelas 1C enggak. Ini khas. Khusus. Ya. Tapi kalau Anda bilang Anda enggak menta'yin, tapi Anda bilang Anda enggak menta'yin itu berarti enggak menunding, enggak menunjuk. Anda mengepel satu kelas. Mutlak, am atau khas? Mutlak, bukan khas. Tapi kalau Anda mengepel kelas 1C, am, mutlak atau khas? Khas. Enggak perlu kaidah sebenarnya, antum paham sendiri. Iya, Pak? Gimana? Coba ya. Jadi harus ini perhatikan. Tapi kan maksudnya antum sebenarnya paham. Cuman untuk mendekorasikan kaidahnya itu antum belum gitu. Tapi paham sebenarnya.
Coba di kelas ini antum mudir nih. Antum mudir tapi masya Allah antum suka ngepel, ya. Masya Allah. Mudir maksudnya mudir muadzaf maksudnya, bukan mudir. Nah, itu dalam satu pesantren itu atau satu sekolah itu punya 20 kelas. Baik, kelas. Kemudian antum memberitakan nih, ada 4 versi. Antum cerita nih, ada 4 versi. Ya. Saya mengepel seluruh kelas. Pilih am, khas atau mutlak? Am, umum. Karena adalah lafal apa? Seluruh. Jadi semuanya kena. Ada pengecualian enggak? Enggak ada. Tertayin enggak yang mana yang dipel? Enggak, semuanya. Baik. Itu pertama. Yang kedua, Anda bilang, saya mengepel seluruh kelas kecuali 1C. Am dan khas. Yang am seluruh kelasnya, terus dikhususkan ada yang khas itu 1C. Berarti yang dikhususkan 1C doang, khas. 1C ini khas, sisanya itu am. Kemudian Anda bilang, yang ketiga, Ana telah mengepel satu kelas. Am, khas atau mutlak? Mutlak. Khas bukan? Enggak, bukan. Kenapa enggak khas? Karena ghair muayyan. Enggak dita'yin yang mana kelasnya. Seperti sembelihlah seekor sapi. Am atau mutlak atau khas? Mutlak. Kenapa mutlak? Terserah sapi yang mana. Enggak ketahuan, yang penting satu sapinya dengan adanya hasr seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya yang keempat Anda bilang, Anda mengepel kelas 1D. Am, khas atau mutlak? Khas. Nah, paham di sini. Mutlak atau bukan? Bukan, karena apa? Muayyan ketahuan. Beda kalau misalnya sembelihlah oleh kalian sapi itu. Sapi itu ketahuan enggak? Sapi itu ketahuan enggak? Muayyan, khas bukan khas. Mutlak bukan mutlak. Kenapa bukan mutlak? Karena kalau mutlak itu sifatnya mutlak, yang manapun yang penting seperti itu gitu. Penting sapi. Mas Ali bisa paham, Mas Ali? Lumayan paham. Iya. Atau udah menyerah? Baik. Itu insyaallah kita ulang-ulang lah nanti ya, kita ulang-ulang. Jadi am itu adalah al-lafdhu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasr. Lafal yang mencakup untuk semua membernya. Tadi saya mengepel seluruh kelas. Berarti semua afrod kelas, semua kelas. Ya, tanpa adanya hasar pembatasan terhadap kelas tertentu. Ya. Misal contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang sing baik, sing apik ya, berada di dalam kenikmatan. Ya, lihat mana yang am. Inna atau la atau fi al-abrar. Umum untuk semua member al-abrar. Maksud bukan pesantren al-abrar. Itu mereka masa perdana itu. Innal abrar la fi na'im. Baik. Na'im di sini apa? Mutlak. Mutlak dia. Tapi mutlak di sini maknanya bukan, enggak usah diusul fikihkan. Di sini na'im di sini maknanya untuk menta'zim. Dia nakirah kan? Nakirah tanpa alif lam. Nah, disebutkan di sini untuk menta'zim akan kenikmatan besar tersebut. Itu masalah tafsir itu ya. Baik, kemudian fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kami al-mustaghriqu li jami'i afradihi, keluar darinya ma la yatanawalu illa wahida. Apa yang tidak apa di situ diterjemahkannya? Tidak termaknakan kecuali satu. Tidak termaksudkan kecuali satu. Lihat, al-am itu adalah lafal yang mencakup seluruh member dari lafal itu. Berarti kalau misalnya suatu lafal yang tidak memiliki member lain kecuali dirinya, maka tidak bisa disebut am. Ana ulangi ya. Umum am itu adalah lafal yang mencakup seluruh membernya. Berarti lafal tersebut punya member, punya anak buah, punya bagian-bagian.
Nah, karena dia umum maka mencakup seluruh bagiannya. Tapi ada beberapa lafal yang tidak mempunyai member, enggak mempunyai afrod. Contohnya isim alam. Saya pergi ke Jakarta. Am atau bukan? Bukan. Khos bukan? Khos. Kenapa? Karena lafal Jakarta ini tidak memiliki pemahaman, tidak dipahami sebagai lafal yang memiliki anggota. Ya enggak? Kalau misalnya saya pergi ke seluruh kota. Am enggak? Am. Karena memiliki member kota-kota. Saya pergi ke suatu kota. Am atau khos? Mutlak. Ya pinter, bagus. Mutlak. Tapi kalau saya pergi ke kota itu, khos. Saya pergi ke Jakarta, khos. Kenapa? Karena dia isim alam yang tidak mempunyai member. Nggak ada lagi. Kalaupun misalnya ada nama lain, misalnya ya Pak Rahmat misalnya. Hah? Ada Pak Rahmat di sini kan? Banyak di dunia ini namanya Pak Rahmat. Ya. Nah, kemudian bilang di majelis ini, yuk kita salurkan dana ke Pak Rahmat. Seperti butuh kacamata baru. Baik. Salurkan dana ke Pak Rahmat. Pak Rahmat ini isim alam. Dan Pak Rahmat memang banyak. Tapi secara mafhum kita tahu yang dimaksud Pak Rahmat itu fulan. Am atau khos di sini? Khos. Mutlak atau bukan? Bukan mutlak. Kecuali kalau misalnya bilang ke Mas Ari, antum nanti di jalan carilah seorang bernama Pak Rahmat. Am atau khos atau apa? Mutlak. Ya. Kalau saya mengelilingi seluruh Jakarta, itu yang mana nih yang dipermasalahin mana, sayanya atau seluruh Jakarta? Sebenarnya ini tapi maksudnya seluruh bagian-bagian Jakarta. yang masalah di orang ini capek soalnya. Enggak, seluruh Jakarta di sini ya umum dari dalam artian sektor isi dari Jakarta itu. Tapi kalau kita memahami Jakartanya, orang bakal tahu oh Jakarta gitu. Kalau seluruh Jakarta maksudnya bukan Jakartanya tapi seluruh daerah di Jakarta, berarti umum seluruh daerah gitu loh. Itu berarti ada yang kurang dari lafal itu. Mungkin orang itu udah kecapean jadi nggak sempat mikir ngomongnya. Jadi seluruh Jakarta maksudnya seluruh daerah di Jakarta. Ya, itu am. Tapi Jakartanya khos. Itu yang tadi yang bilang bisa saja suatu lafal itu dia am tapi di dalam lingkup yang khos. Mana? Tadi alam dan an-nakirah fi siyaqil itsbat. Masya Allah, ini juga masalah lagi. Nakirah itu lafal yang tidak ada alif lamnya, yang lawan dari kata ma'rifah, lawan dari lafal ma'rifah dalam konteks penetapan. Iya, itu berarti mutlak. Oh ya, itu aja lah, kita tulis nakirah fi siyaqil itsbat itu mutlak. Contohnya mutlak fatahriru raqabah, maka bebaskanlah seorang budak. Itu kan ini raqabah, kalau kita lihat dia ada alif lam enggak ada alif lam. Dia bukan ma'rifah, dia nakirah dan konteksnya bukan nafi tapi itsbat. Ingat, nakirah fi siyaqil itsbat itu melahirkan pemahaman mutlak. Tapi kalau nakirah fi siyaqin nafi atau nahi melahirkan pemahaman am, umum. Ya. Contoh udah selesai itu. Li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumul. Karena isim alam yang tidak punya member lainnya dan nakirah fi siyaqi itsbat itu la tatanawalu tidak memaksudkan jami'al afrad, semua member, ala wajhi syumul, atas dasar atau atas tinjauan syumul. Syumul itu apa tadi? Cakupan. Enggak dimaksud cakupan. Ya. Saya pergi ke Jakarta. Ini enggak bermaksud Jakarta, enggak bermaksud cakupan dari kota-kota, enggak. Tapi kalau saya mengelilingi semua daerah di Jakarta, itu mencakup semua daerah. Ya.
Wa innama yatatanawalu wahidan ghairu muayyan. Tetapi kalau misalnya di sini yang mutlak ini, mutlak itu memaksudkan satu tapi ghairu muayyan. Makanya hasr dan ta'yin itu lebih ke khas. Ya. Baik. Wa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita bila hasr ma yatanawalu jami' afradihi ma'al hasri ka asma'il adad mi'ah wa alf wa nahwihima. Kalau am itu tidak ada ketentuan jumlah, enggak ada. Kalau am itu enggak ada ketentuan jumlah. Ketika Nabi bilang saya baru saja memecat 20 pegawai. Am mutlak atau khas? Mutlak. Mutlak. Ya. Baik. Jadi bila hasr keluar darinya apa yang memaksudkan semua membernya tetapi bersamaan dengan adanya hasr, pembatasan. Karena kalau yang kedua ini jadinya mutlak. Ya, jadinya mutlak. Seperti asmaul adad. Ya, 10, 30, 50, 60, 2, 7, 8, satu, seekor, sebuah, sebatang, seseorang. Ya, saya melihat seseorang. Mutlak atau am? Mutlak. Dan dalam kemutlakan itu ada nggak spirit am? Ada. Am dari segi sifat. Orang itu kayak gimana? Masih umum, tapi satu. Gitu. Ya. Oke. Misalnya antum ke kuburan. Tadi saya melihat sekelebat bayangan putih. Sekelebat bayangan putih. Ini am, khas atau mutlak? Mutlak. Tapi kan kita nggak tahu nih yang bayangan putih ini apa. Apakah kain kafan atau kain jahit atau kain apa? Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.